Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita masuk dalam seri Matematika kelas 12. Yang akan dibahas kali ini adalah konsep dan contoh soal dimensi 3 bagian yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Adik-adik, kita lihat yuk pengertian jarak titik ke titik. Nah, di sini kita ambil aja misalnya titik A ke titik B ya. Jadi jarak titik A ke B itu maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi misalkan ini ada titik A dan ada titik B ya. Kalau ditanya jarak titik A ke titik B, maka maksudnya adalah panjang ruas garis, ya garis lurus ya, yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi yang garis merah ini ya adik-adik. Sekarang jarak titik A ke C yang mana ya? Nah, berdasarkan definisi di atas, maka jarak titik A ke titik C itu berarti panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Ya, yang ini ya adik-adik. Nah, itulah pengertian jarak titik ke titik. Oke, sekarang kakak mau bawa kalian ke suatu dimensi 3, yaitu sebuah balok. Jadi di sini ada diberikan sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini baloknya. Dan balok ini diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H ya adik-adik. By the way, penamaan dari suatu dimensi 3 nggak boleh sembarangan ya adik-adik. Jadi kalau misalkan kayak gini, A, B, C, D. Pada saat kita cantumkan setiap titik-titik ini, A, B, C, D, F, G, H-nya, kita harus memperhatikan penamaannya adik-adik. Jadi A, B, C, D itu berada di sisi alas ya adik-adik. Jadi harus ada di bawah. E, F, G, H ini harus ada di sisi atas adik-adik. Dan penamaannya harus urut. Jadi kalau misalkan kakak mulai dari sini, jadi di sini A, selanjutnya di sebelahnya B, ya. Kemudian di sebelahnya C, kemudian setelah B C, setelah C D, lalu kembali lagi ke A. Kalau ini namanya A, B, C, D, berarti nggak boleh ini A, terus ini C gitu ya. Kemudian ini B, ini D, nggak boleh ya adik-adik. Jadi hurufnya harus dicantumkan secara berurutan ya adik-adik. Nah, selanjutnya F, G, H juga demikian. Cuman ini ada artinya adik-adik ya. Jadi titik E itu harus ada di atasnya titik A. Kalau A-nya itu di depan, sebelah kiri bawah ya. Maka titik E juga harus mulai dari depan ya dan sebelah kiri. Jadi E itu di atasnya A. F di atasnya B gitu ya. G di atasnya C, dan seterusnya ya, H di atasnya D. Oke, itu hanya sekilas tentang penamaan dari suatu dimensi 3. Kita balik lagi ke konsep jarak ya. Kalau ada pertanyaan, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Titik F berarti di sini ya, titik G di sini ya adik-adik. Maka jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik F dan titik G. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Oke, titik B di sini ya adik-adik, titik D di sini ya. Oke, berarti jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik B dan titik D. Nah, ini biasanya dikenal dengan sebutan diagonal sisi ya adik-adik, diagonal sisi balok nih. Selanjutnya masih ada lagi nih adik-adik. Manakah yang merupakan jarak antara titik E dan titik C? Di sini titik E, di sini titik C. Jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik E dan titik C. Jadi yang warna ungu ini ya. Nah, ini adik-adik dikenal dengan sebutan diagonal ruang ya adik-adik. Oke, jadi seperti itu adik-adik konsep jarak antara dua titik. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung jarak titik ke titik? Terkadang menghitung jarak titik ke titik, kita tinggal langsung lihat saja di soal ya. Tapi juga seringkali jarak antara dua titik perlu dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan ya adik-adik teorema Pythagoras? Ya, jadi teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya adik-adik. Jadi kalau di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, maka teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku itu adalah ini ya rumusnya adik-adik, A kuadrat tambah B kuadrat, atau boleh juga diputar jadi B kuadrat tambah A kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, yang nggak boleh diputar adalah C kuadratnya.
Nggak boleh ditukar dengan A dan B ya adik-adik. Jadi kalau A sama B ini posisinya bisa ditukar, tapi kalau C nggak bisa ya adik-adik. Nah, apa sih yang membedakan sisi A, sisi B, dan sisi C? Kenapa C ini dibedakan sendiri ya? C itu adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku itu. Ini adik-adik ya, sisi yang terpanjang atau sisi miring atau disebut juga hipotenusa. Dalam kaitannya untuk menghitung jarak titik ke titik, kita harus jeli dan pintar dalam memilih segitiga siku-siku yang melibatkan kedua titik tersebut. Tentunya keahlian ini kita dapat peroleh dengan kita biasa melatih diri ya adik-adik dengan soal-soal, dengan gambar-gambarnya ya. Oke, di sini kakak ada contoh. Contoh yang pertama, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak yang A titik T ke V, yang B titik W ke Q. Nah adik-adik, untuk menjawab soal ini gampangnya kita gambar dulu ya, kita sketsa sebuah kubus. Nah adik-adik diharapkan bisa ya mensketsa sebuah kubus. Kali ini kakak udah siapin sebuah kubus. Nah perhatikan lagi cara mencantumkan namanya adik-adik ya. Kalau ini PQRS berarti dia harus yang di bawah ya, PQRS harus berurut ya adik-adik. Kemudian TUVW yang di atasnya. Ya, jadi T di atasnya P gitu ya, U di atasnya Q. Nih ya, seperti ini adik-adik ya. Dikatakan panjang rusuknya A, berarti di sini PQ panjangnya A gitu ya, QR panjangnya A, RV panjangnya A, UVA, UV panjangnya A, WV panjangnya A, ya semuanya panjangnya A ya. Oke, karena kubus panjang rusuknya sama semua. Nah, sekarang kita mau hitung jarak titik T ke V. Artinya yang kita hitung adalah panjang ruas garis dari titik T ke titik V. Nah, berarti yang ini adik-adik ya. Adik-adik, untuk menghitung panjang TV ini, kita akan menggunakan teorema Pythagoras, ya, tapi kita harus cari dulu segitiga siku-siku yang melibatkan titik T dan titik V. Ya, jadi kita harus cari segitiga siku-sikunya nih. Misalkan segitiganya yang saya ambil di sini adalah ini. Segitiga TUV ya. TUV ini segitiga siku-siku ya adik-adik. Karena sudut TUV alias sudut U ini siku-siku kan ya. Kalau kita lihat dari atas kan dia siku-siku ya adik-adik. Nah ini gambar ini saya pindahkan ke sini. Ya, jadi ini yang A. Ini T. Ini yang siku-siku ini adalah U. Ini titik sudutnya V. Gitu ya. Nah apa saja informasi yang diketahui di sini? Kita tahu panjang TU. TU adalah A, ya karena panjang rusuk kan ya TU itu. UV juga karena panjang rusuk berarti panjangnya juga A. Nah sekarang tinggal kita cari panjang ruas garis TV. Jadi kita menggunakan Pythagoras adik-adik ya. TV ini sebagai sisi miringnya atau hipotenusanya. Ya, jadi TV kuadrat sama dengan TU kuadrat ditambah UV kuadrat. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi ini boleh ditukar nih, boleh UV kuadrat tambah TU kuadrat gitu juga boleh ya. Yang nggak boleh ditukar sisi miring ya. Jadi sisi miring itu selalu penjumlahan nih. Selalu kalau mau dicari berarti kita jumlahin kuadrat dari sisi-sisi yang lain ya. Nah, sekarang kita masukkan TU itu panjangnya A. Berarti A kuadrat ya. Ditambah UV itu panjangnya A, berarti A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat. Kita sudah pernah belajar aljabar ya. Ini hasilnya adalah 2A kuadrat. Nah, sekarang mencari TV ya. Ini kan 2A kuadrat ini adalah TV kuadrat. Berarti kalau TV saja, kuadratnya kita pindahkan jadi akar ya. Akar 2A kuadrat. Nah, akar 2A kuadrat ini masih bisa adik-adik. Kita pisahin aja akarnya, jadi akar 2 dikali akar A kuadrat. Nah, akar 2-nya kan nggak bisa dikeluarin dari akar ya. Sementara A kuadratnya bisa dikeluarkan dari akar, ya, menjadi A. Ya, jadi akar A kuadrat hasilnya A ya adik-adik. Sehingga TV
Hasilnya adalah A, karena A kuadratnya keluar ya dari akar. Jadi A akar 2 cm. Ada catatan ya, yaitu segitiga siku-siku yang digunakan di sini adalah salah satu alternatif. Artinya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku lainnya jika ada untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi maksudnya, tadi kan kakak pilihnya segitiga TUV ya. Bisa juga adik-adik misalkan mau pilih segitiga TWV, itu juga segitiga siku-siku yang melibatkan titik T dan titik V. Ya, jadi boleh memilih segitiga siku-siku, yang penting segitiga tersebut melibatkan titik-titik yang kita mau cari gitu ya. Sekarang kita mau jawab yang B nih ya. Jadi ini saya hapus. Oke, sebelum kita ke titik B, TV ini disebut juga sebagai diagonal sisi kubus. Jadi, diagonal sisi kubus kita bisa menggunakan rumus ini adik-adik. Ya, khusus untuk kubus ya adik-adik. Jadi mau dia misalkan ditanyanya TQ, berarti TQ A akar 2 juga ya. PU berarti A akar 2 juga ya, karena kan kubus itu panjang rusuknya sama semua. Jadi otomatis diagonal sisinya sama semua ya adik-adik, bisa menggunakan rumus A akar 2. Nah sekarang kita mau jawab yang B, jarak titik W ke Q. Berarti panjang ruas garis dari W ke Q ini ya adik-adik. Nah sekarang kita mau pilih lagi segitiga siku-sikunya. Ya, segitiga siku-sikunya yang kita mau pilih. Kalau kakak di sini mau pilih segitiganya yang ini. Nah, ini kan siku-siku ya adik-adik di bawah. Oke, segitiga ini kakak pindahin ke sini ya adik-adik ya. Oke, jadi ini titik W, ini titik S yang siku-siku, kemudian ini titik Q. Nah, apa saja yang kita sudah ketahui panjang SW ya? Panjang SW ini A, ya kan? Karena dia panjang rusuknya kubus. Kemudian panjang SQ ini adalah A akar 2 ya adik-adik. Karena dia adalah diagonal sisi ya kan? Kan sama semua ya, jadi kita pakai aja A akar 2 ini. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa mendapatkan panjang WQ. Jadi WQ kuadrat sama dengan SW kuadrat ditambah SQ kuadrat. SW itu A berarti A kuadrat. SQ itu A akar 2 ya. A akar 2 dikuadratkan. Nah, di sini ini jadi A kuadrat ditambah satu-satu dikuadratkan, ini A dikuadratkan A kuadrat, kemudian akar 2 dikuadratkan jadi 2 ya adik-adik. 2 A kuadrat. Selanjutnya kita tambah A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Di sini ya adik-adik hasilnya 3A kuadrat. Sehingga WQ sama dengan 3A kuadrat ini masih WQ kuadrat ya adik-adik. Jadi kalau mau cari WQ kuadratnya kita pindahkan jadi akar ke sebelah kiri ya. Jadi akar 3A kuadrat. Dengan menggunakan cara yang sama seperti ini, kita bisa keluarkan A kuadratnya. Jadi A akar 3 cm. Nah, adik-adik inilah jarak titik W ke titik Q. Dan kalau kita lihat adik-adik, WQ ini kan merupakan diagonal ruang ya. Jadi, A akar 3 itu bisa kita gunakan nanti untuk bisa menghitung diagonal ruang ya. Tentunya ini untuk kubus saja ya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik, kakak masih ada satu contoh lagi, contoh yang kedua. Nah, di sini soalnya kayak gini. Diketahui kubus, ya lah, kubus lagi ya adik-adik. Namanya IJKL MNOP dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak A titik J ke K, B titik M ke O, C titik L ke N, D titik I ke titik tengah MO. Ini perlu digambar adik-adik ya, kita sketsa. Nah, inilah kubus IJKL MNOP. Panjang rusuknya 6. Jadi kita kasih di sini 6 semua ya. Nah, sekarang kita mau hitung jarak titik J ke K. Berarti panjang ruas garis yang menghubungkan titik J dengan titik K. Berarti ini adik-adik ya. Ini nih adik-adik ya. Ini gampang banget adik-adik ya, karena dia adalah panjang rusuknya kubus nih. Berarti kita udah dapat jawabannya.
yaitu 6 cm. Sekarang kita ke pertanyaan B, jarak titik M ke O. Berarti yang ini ya adik-adik, panjang ruas garis yang menghubungkan M dan O. Nah, adik-adik di sini MO ini merupakan diagonal sisi kubus ya adik-adik. Karena diagonal sisi kubus, berarti kita bisa menggunakan rumus A akar 2 yang tadi kita sudah cari ya di contoh 1. Nah, sekali lagi rumus ini hanya berlaku untuk kubus ya adik-adik. Kita masukkan 6 sebagai panjang rusuknya sebagai A ya. Jadi, A akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Oke, inilah jarak titik M ke titik O. Nah, selanjutnya, jarak titik L ke titik N. Berarti yang ini adik-adik. Kalau kita lihat, LN ini dia menembus ruang ya. Tuh. Jadi, ini merupakan diagonal ruang ya adik-adik. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi juga, yaitu A akar 3. A-nya kita isi 6, jadi 6 akar 3 cm. Nah, inilah jarak titik L ke titik N adik-adik. Kalau udah ada rumus, kayak gampang gitu ya adik-adik. Kita lanjut ke yang D, jarak titik I ke titik tengah MO. Berarti kita harus gambar dulu MO. Oke, jadi MO yang ini ya adik-adik. Jarak titik I ke titik tengah MO berarti panjang ruas garis yang menghubungkan titik I ke titik tengah MO ya adik-adik. Jadi yang ini ya, panjang ruas garis yang kita mau cari ya. Saya kasih warna hijau. Nah, ini gimana nih adik-adik cara ngitungnya? Nggak usah bingung ya adik-adik. Di sini seperti cara yang di contoh 1 tadi, kita harus menemukan segitiga siku-siku yang melibatkan titik I dan titik tengah MO ini. Misalkan kita kasih nama ya, misalkan ini kita kasih nama X. Jadi kita harus tentukan segitiga siku-siku yang mau kita pakai, yang ada I sama ada X-nya. Paling gampang yaitu segitiga ini adik-adik. Ini siku-siku nggak ya? Siku-siku adik-adik. Jadi dia siku-siku di sini. Ini udah pasti siku-siku nih adik-adik ya, karena sisi atas dengan sisi tegap udah pasti siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku ini saya gambar di sini. Ini adalah titik M, ini adalah X, ini adalah titik I. Siku-sikunya di M. Dari segitiga ini apa aja yang kita udah ketahui adik-adik? Yang pertama kita udah tahu panjang MI. MI panjangnya adalah 6 ya, 6 cm karena ini rusuknya kubus. Lalu panjang apa lagi yang kita ketahui? Panjang MX. Nah, adik-adik, titik X itu berada di tengah-tengah MO. Dengan kata lain, titik X membagi MO menjadi 2 buah garis yang sama panjang. Ya, berarti MX itu adalah setengahnya MO. Jadi kalau MO-nya itu tadi kita udah cari 6 akar 2. Ya, berarti setengah dikali 6 akar 2. Ini kita bisa coret, kita bagi 2, jadi 3 ya. Jadi ini 3 akar 2. Ya adik-adik, 3 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari IX dengan menggunakan teorema Pythagoras adik-adik. Ya, IX ini kita bisa cari. Caranya IX kuadrat, karena IX ini adalah sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi IX kuadrat sama dengan MI kuadrat ditambah MX kuadrat. MI 6, jadi 6 kuadrat. MX-nya 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 dikuadratkan. 6 akar 2, 36. 3 akar 2 dikuadratkan, jadi semuanya dikuadratkan ya. 3 kuadrat 9. Akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 18 ya adik-adik. Dan 36 ditambah 18, hasilnya 54. Ya, jadi IX sama dengan akar 54. Nah, akar 54 itu dapat kita jabarkan ya sebagai 9 kali 6 kan ya. Ya, kenapa 9 kali 6? Supaya 9-nya bisa kita keluarin. Akar 9 kan 3 ya. Jadi 3
Nah, 6 ini nggak bisa dikeluarin kan, karena akar 6 kan nggak ada ya. Koma-koma gitu kan ya hasilnya. Jadi tetap dia di dalam akar, 3 akar 6 cm. Nah, inilah jawabannya adik-adik, yaitu jarak titik I ke titik tengah MO. Nah, adik-adik sampai di sini pemaparan konsep tentang jarak titik ke titik. Jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang jarak titik ke titik supaya kalian lebih paham ya tentang materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.